Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu tentang elastisitas zat padat. Kita lihat, terdapat 3 jenis benda. Satu, benda elastis namanya, yaitu benda yang apabila diberikan gaya dia berubah bentuk. Namun jika gaya dihilangkan maka benda kembali ke bentuk semula. Kedua, benda yang plastis, yaitu benda yang apabila diberikan gaya dia berubah bentuknya, dan jika gaya dihilangkan maka benda tidak kembali seperti semula. Ya. Dan yang ketiga namanya benda tegar, yaitu benda yang apabila diberikan gaya dia tidak berubah bentuknya. Itulah ketiga jenis benda. Nah, kita sekarang belajar tentang benda yang elastis. Kita lihat contohnya. Nah, ini disebut dengan zat atau logam yang bersifat elastis. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat. Ini grafik gaya F terhadap X ya. Kita lihat titik A itu adalah batas dari linearitasnya, berarti batas dari benda elastisnya. Begitu dikasih lagi gaya terus sampai ke titik B, itu jadi batas elastis. Nah, dari B ke C itu benda sudah plastis. Dari C dan seterusnya benda sudah benda tegar ya. Berikutnya kita lihat, pada bab ini kita fokus mempelajari elastisitas zat padat saja ya. Kita tahu bahwa ada tiga besaran yang kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama tegangan atau stres, yang kedua regangan atau strain, dan yang ketiga modulus elastis atau modulus Young. Nah, ini 3 besaran yang kita pelajari pada pokok bahasan ini. Kita lihat, perhatikan animasi berikut. Ya. Nah, ini anak sekalian, kalau untuk mengangkat benda-benda yang berat seperti mobil seperti ini, maka logam ini akan menjadi seperti per ya, dia elastis, memanjang. Namun nanti kalau bendanya dihilangkan dia akan kembali ke tempat semula. Nah, ini L di sini. Ini panjang mula-mula L. Kemudian dia akhirnya memanjang, berarti dia sampai sini, berarti ini disebut dengan delta L. Ya, kita lihat seperti ini. Ya. Ini panjang awal. Ya. Ini dari sini delta L namanya ya. Itu yang perlu diketahui. Jadi setelah mengangkat beban yang berat, ternyata logam seperti baja itu jadi memanjang, berubah panjangnya. Sehingga kita lihat gambar berikut tadi, maka kita kenalah ada yang namanya stres, yaitu stres atau tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang ya. Dan yang kedua ada strain atau regangan. Strain didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. Kalau dibuat formulasinya seperti ini. Ini adalah stres
F per A ini adalah strain atau regangan. E sama dengan delta L dibagi dengan L panjang mula-mula. Kita lihat, ini adalah tegangan atau stres, satuannya Newton per meter persegi atau dikenal dengan Pascal. F gaya tekan atau gaya tarik, satuannya Newton. Dan A luas penampang yang ditekan atau yang ditarik, satuannya meter persegi. Dan ini E adalah regangan tidak bersatuan, dan delta L pertambahan panjang, L adalah panjang mula-mula. Yang berikutnya adalah modulus elastis. Modulus elastis didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan. E sama dengan stres dibagi dengan strain. Jika kita masukkan formulasi masing-masing, stres F dibagi dengan A, strain delta L dibagi dengan L, maka E atau modulus elastis sama dengan F dikalikan dengan L dibagi dengan A dikalikan dengan delta L, di mana E adalah modulus elastis atau modulus yang satuannya Newton per meter persegi atau yang lebih kita kenal dengan Pascal. Berikutnya kita lihat contohnya. Ya, contoh nomor 1. Seutas kawat sepanjang 10 meter, L 10 meter, digunakan untuk menahan beban 20 kg, masa 20 kg, berarti gayanya adalah gaya berat W. M kali G 20 kali 10 berarti 200 Newton. Jika luas penampang kawat 4 mm persegi, A 4 mm persegi, maka tegangan kawat tersebut sebesar, berarti ditanya stresnya. Oke, anakku sekalian, kita akan merubah milimeter persegi menjadi meter persegi dulu ya. Masih ingat tangganya? Di sini ada meter, di sini ada desimeter, sentimeter, milimeter. Dari milimeter ke meter naik 3 tangga. Karena pangkat 1 jadi 10 pangkat min 3. Nah, kalau dia pangkat 2, pangkatnya dikalikan 2 jadi 10 pangkat min 6. Jadi dari milimeter persegi ke meter persegi dikalikan 10 pangkat min 6. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, baru kita bisa menghitung besar stresnya. Berarti stres sama dengan F dibagi dengan A. Dalam hal ini F-nya adalah gaya berat W dibagi dengan A. Berarti W-nya adalah 200, A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. 200 dibagi 4 dapat 50. Berarti 50 min 6 naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 6. Ini 55 kali 10 pangkat 1, jadi 1 tambah 6 7 jadinya 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi atau Pascal. Jadi isinya yang 5 kali 10 pangkat 7 yang C. Ya, ini jawaban nomor 1. Berikutnya kita lihat nomor 2. Kita hapus dulu. Sepotong kawat homogen panjang 140 cm, berarti L 140
cm. Kalau jadikan meter dikalikan 10 pangkat min 2. Jadi 1 14 10 pangkat min 1 meter. Ya. Kemudian luas penampangnya 2 mm persegi. A 2 mm persegi. Ingat tadi 1 mm persegi sama dengan 10 pangkat min 6 meter persegi. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ketika ditarik dengan gaya F-nya 100 Newton, delta L-nya bertambah panjang 1 mm. Kalau tidak ada pangkatnya berarti 10 pangkat min 3. Kalau pangkat 2 min 6. Kalau pangkat 3 min 9, Mbak. Ini meter. Ya, meter. 10 pangkat min 3 meter. Kemudian yang ditanya adalah E, modulus elastis. Oke, kita lihat modulus elastis, isinya sini aja. E sama dengan F kali L dibagi dengan A dikali delta L. F-nya adalah 100, L-nya 14 10 pangkat min 1 dibagi dengan A-nya A2 10 pangkat min 6, delta L-nya 10 pangkat min 3. Ini nolnya coret 1, ini coret, jadi atasnya 140 per 2 10 pangkat min 9. 140 bagi 2 70. 10 pangkat min 9 naik ke atas jadi 10 pangkat 9. Nah, 70 7 kali 10 pangkat 1 jadi pangkatnya 7 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi. Jadi isinya 7 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi per meter, Newton per meter persegi, isinya yang C. Nah, berikutnya kita lihat contoh nomor 3. Sebuah batang besi yang panjangnya 2 meter, L-nya 2 meter, dengan penampang berukuran 4 kali 2 mm, berarti sama 8 mm persegi. Modulus elastisnya 10, E-nya 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jika pada ujung batang ditarik dengan gaya F-nya 40 Newton, pertambahan panjang besi adalah delta L-nya yang dicari adalah. Nah, anakku sekalian, perlu diperhatikan pada modulus elastis E-nya itu satuannya Newton per meter persegi. Biasanya Newton per meter persegi, ini Newton per milimeter persegi. Berarti milimeter persegi A-nya ini tidak perlu diubah menjadi meter persegi. Jika E dinyatakan dalam meter persegi, maka A juga harus dalam meter persegi. Berarti dalam hal ini A tidak perlu diubah menjadi ke dalam meter persegi. Langsung saja kita lihat rumusnya. E sama dengan F kali L dibagi dengan A dikali delta L. Maka delta L-nya pindah ke sini, yang dicari E-nya pindah ke sini. Ya, berarti delta L sama dengan
F kali L dibagi dengan A dikali dengan E. Langsung kita masukkan angkanya. F nya 40, L nya 2, A nya 8, E nya 10 pangkat 5. Ini satuannya meter ketemunya. Berarti 40 dibagi 8 dapat 5, 5 dikali 2 dapat 10. 10 pangkat 5 naik ke atas menjadi 10 pangkat min 5, satuannya meter. Berarti ini 10 pangkat 10 itu ada 10 pangkat 1, jadi 10 pangkat min 4 meter. Kalau diubah ke dalam milimeter, kita ini kan 10 pangkat min 4, berarti meter ke milimeter 10 pangkat 3 1000. Maka sisanya adalah 10 pangkat min 1 milimeter atau 0,1 milimeter. Jadi isinya 0,1 milimeter yang B. Berikutnya anak sekalian, kita lihat, mari berlatih soalnya. Silakan kalian pause videonya dan kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya silakan di-pause kembali videonya dan kerjakan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Dan berikutnya silakan di-pause kembali videonya dan silakan kerjakan nomor 5 dan nomor 6. Semoga kalian dapat menyelesaikannya dengan baik dan dapat mengerjakannya dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.